Walaupun sudah menjalani kewajiban sebagai seorang muslim, tak membuat Ivanka meninggalkan dunia musik. Grup band slang yang identik dengan gaya dan aliran rock berpeluang berdekatan dengan dunia malam. Ivanka tak menampik jika dirinya juga sempat dihadapkan pada pilihan saat masih berkecimpung di dunia hiburan. Enggak, kita mesti pinter-pinter sih. Kita mesti pinter-pinter gini. Kita mesti bisa berstrategi sama siapa kita bicara. Contohnya nih, karena gue masih ada di dalam lingkungan musik, lingkungan entertain. Gue pernah satu saat gue ada di satu klub, gitu ya, klub. Di klub itu ya pasti banyak ada yang minum, ada segala macam ya. Udah gue ke bar, gue bilang, Mas, orange juice satu. Terus bartendernya bilang gini, ya rocker kok orange juice, kata dia bilang. Gimana sih? Wah, waktu itu sempat, wah rese juga nih orang nih gitu kan. Gue dibilang gitu, ya udah nggak apa-apa. Tapi sebel sih. Terus berikutnya gue pesan lagi. Gue bilangnya gini, Mas, vodka orange satu. Tapi vodkanya pisah. Oh iya, gue ambil aja orange juice-nya. Udah gitu. Jadi akhirnya tuh orang tahu, oh ternyata emang gue nggak mau ambil alkohol gitu kan. Jadi memang hal-hal kayak gitu emang kejadian. Dan kita mesti berdakwah, kita mesti dengan hikmah. Kita berhijrah juga dengan hikmah. Nggak bisa, wah gue nih udah nggak ini, lu jangan macam-macam. Akhirnya emosional kan gitu kan. Kayaknya jadi ya kita mesti pinter-pinter berstrategi sih, mesti pinter-pinter itu. Menjalani perintah Allah dan menjauhi larangannya wajib dilakukan oleh umat Islam. Langkah Ivanka mencari keriduan ilahi salah satunya dengan turut andil dalam membangun rumah Al-Quran di lingkungannya. Hal-hal kebaikan itu kan memang mesti dikejar ya. Dikejar dengan cara seperti apa ya, kita bersosialisasi juga dengan orang-orang yang baik kan, supaya kita juga dapat inspirasi hal-hal kebaikan gitu. Tapi itulah, karena emang niat gue untuk memperbaiki diri, akhirnya memang banyak hal-hal yang baik juga gitu. Salah satu contohnya di tahun berapa ya, 2006 apa 2007 gitu. Di lingkungan sini banyak teman-teman juga yang semangatnya sama gitu loh kayak sama gua. Akhirnya kita sepakat untuk bikin satu pendidikan kayak PAUD lah, kayak PAUD. Nah, itu juga kan gua nggak pernah merencanakan, tapi kan ternyata ini emang semangat kebaikan, semangat memperbaiki diri dari lingkungan gua ya di Kalibata sini. Dengan membangun rumah Al-Quran di dekat kediamannya, Ivanka mengakui kegiatan yang dilakukan secara gratis ini ternyata tak hanya bermanfaat bagi anak-anaknya saja, melainkan berguna untuk warga sekitar dalam membentuk anak-anak yang berakhlak Qurani. Akhirnya waktu itu kita bikin yang namanya rumah Dunia Quran dulu namanya, Dunia Quran. Kita punya ada santrinya tuh sebenarnya anak-anak kita sendiri gitu, supaya anak-anak kita belajar di satu PAUD. Kita panggil guru, kita bikin sistem pembelajarannya seperti apa, yang kurikulumnya oleh mereka si pengajar ini gitu loh, pengajar. Ya akhirnya gayung bersambut, malah yang tadinya Dunia Quran terus akhirnya kemudian berubah jadi Rumah Quran dan santrinya jadi lebih banyak. Dan gue nggak pernah merencanakan itu gitu. Ternyata gue ditempatkan sama Allah di dalam lingkungan yang seperti itu. Nah, akhirnya dan sekarang di Rumah Quran itu gue terlibat sebagai pengawas di yayasan itu gitu. Dan alhamdulillah semuanya sangat berkembang di luar ekspektasi. Jadi yang tadinya Rumah Quran itu tempat belajarnya cuma di musola. Jadi satu SD ada musolahnya. Nah di musola itulah di Rumah Quran itu berkegiatan. Kemudian akhirnya sekarang Rumah Quran udah punya tempat sendiri. Malah sekarang udah beli tanah untuk
bisa dijadikan pesantren kemudian hari gitu. Jadi ini semuanya karena Allah aja sih. Gue nggak pernah merencanakan sesuatu itu sih. Ya, rumah Quran itu untuk santri-santri yang belajar gratis. Gratis, semuanya gratis. Malah kita fasilitasi mereka misalkan kayak baju, terus alat-alat belajarnya juga, terus kayak apa namanya kayak gamis atau ada jilbab. Terus kalau misalkan ada dari donatur ngasih apa namanya perlengkapan belajar, ada kadang-kadang ada yang ngasih makanan, es krim segala macam, itu kita bagi-bagiin semuanya. Dan ya karena niatnya kita mau apa namanya kita bikin supaya anak-anak ini menjadi mempunyai akhlak yang Qur'ani gitu loh.